Halo Budian dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang novel. Kami beranggotakan Daryl Nobel, Lucas Palmarum, Matthew DJ, Morris, dan Rian. Menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Perlu diketahui bahwa novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang di sekelilingnya dengan menonjolkan waktu dan sifat setiap pelaku. Ada pula langkah menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel. Yang pertama, membaca keseluruhan isi novel, lalu memahami isi novel secara mendalam, lalu mengetahui kehidupan pengarang, serta mengaitkan kehidupan pengarang ke dalam novel. Novel dibagi beberapa jenis. Yang pertama, novel berdasarkan kebenaran cerita. 1. Novel fiksi. Novel fiksi ini menceritakan kisah-kisah yang sangat imajinatif. Bahkan latar dalam cerita biasanya tidak mungkin dalam kehidupan nyata, jadi hanya imajinasi pengarang. Lalu ada novel non-fiksi. Novel non-fiksi ini menceritakan kisah nyata yang benar-benar terjadi. Misalnya saja contohnya novel Laskar Pelangi. Selanjutnya, novel berdasarkan genrenya. Yang pertama ada novel romantis. Novel romantis ini menceritakan tentang kisah cinta, penyelesaian, ataupun kasih sayang. Lalu ada novel fiksi ilmiah yang mengandung ilmu pengetahuan seperti fisika dan hukum-hukum alam semesta. Ada juga novel misteri yang ceritanya lebih rumit karena akan menimbulkan rasa penasaran. Lalu ada novel horor yang bercerita mengenai hal-hal mistis seputar dunia gaib. Ada novel komedi yang bercerita tentang hal-hal yang jenaka ataupun lucu, serta novel inspiratif, itu novel yang memotivasi. Selanjutnya novel berdasarkan isi dan tokohnya. Yang pertama ada novel teen lit. Novel teen lit ini bercerita tentang permasalahan remaja pada umumnya, sesuai dengan namanya, yaitu teen lit, artinya remaja. Yang kedua ada chick lit. Novel ini bercerita tentang kehidupan permasalahan yang dihadapi oleh seorang wanita pada umumnya. Lalu yang ketiga ada song lit. Song lit ini adalah novel yang diangkat dari sebuah lagu, sehingga disebut dengan song lit. Selanjutnya yang terakhir ada novel dewasa. Novel ini diperuntukkan untuk orang dewasa karena pada umumnya bercerita seputar percintaan. Selanjutnya, kita akan membahas menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Interpretasi merupakan hasil dari penafsiran, kesan, atau pendapatan tentang sesuatu. Menafsir pandangan pengarang dalam novel adalah menafsirkan apa saja yang terkandung dalam novel. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya menafsirkan tentang pesan pengarang, kalimat, konotasi, kaitan fakta dengan kehidupan yang ada, dan menemukan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan oleh penulis. Nah, langkah-langkah untuk menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel itu sebagai berikut ini. Yang pertama, menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel yang dibuatnya. Kedua, memberikan kesan, tanggapan, atau penafsiran terhadap pandangan pengarang. Yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi baik secara lisan maupun tulis dengan menarik. Dan selanjutnya ada C, yaitu menganalisis isi dan kebahasa novel. Pertama ada unsur pembangunan novel. Novel mempunyai unsur pembangun. Unsur pembangun novel itu ada dua, yakni ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ini membangun kerangka novel dalam pengembangan cerita. Sementara unsur ekstrinsik ini menjadi pelengkap cerita yang berkaitan dengan pengarang dan dunianya. Yang pertama, kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Novel dikembangkan dengan unsur intrinsik saling berkaitan membangun cerita.
Tema dasar penulisan cerita akan menghasilkan jalinan alur berbagai macam latar serta konflik perjalanan tokoh di dalamnya. Seperti kita bisa pada gambar itu adalah unsur intrinsik novel. Yang pertama kita akan bahas tentang tema. Tema adalah landasan dasar penulis cerita. Sebagai dasar cerita, tema akan dikembangkan menjadi jalinan cerita. Tema menjadi pengikat dari awal sampai akhir cerita. Tema yang digunakan dalam cerita novel itu sangat beragam. Contohnya seperti masalah sosial, religi, kepahlawanan, hingga tentang cinta. Selanjutnya ada alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita pada cerita yang sangat beragam berdasarkan waktu alur dalam sebuah cerpen dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada latar. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerita fiksi. Latar dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu berupa waktu, suasana, dan lingkungan sosial dan budaya. Yang berikutnya ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita fiksi, tokoh yang ditampilkan berupa tokoh rekaan. Tokoh tersebut diceritakan dalam suatu situasi saja. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai watak baik. Biasanya tokoh protagonis sebagai tokoh utama. Yang kedua ada tokoh antagonis, adalah tokoh yang mempunyai watak jahat. Biasanya tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Setiap tokoh dalam cerita fiksi mempunyai watak yang berbeda-beda. Watak ini tersebut ditampilkan penulisan baik secara langsung maupun tersirat. Ada 2 teknik pengungkapan watak tokoh dalam cerita fiksi, yakni analitik dan dramatik. Yang berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana atau menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang berkaitan dengan penempatan penulis dalam cerita dibuatnya. Penulis dapat berperan sebagai tokoh utama dalam cerita. Penulis juga dapat menceritakan orang ketiga yang menjadi pemeran utama dalam sebuah cerita. Yang berikutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita fiksi disampaikan secara implisit. Makna tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pembaca. Amanat dalam cerita fiksi biasanya dapat disimpulkan dengan menganalisis tindakan atau dialog tokoh. Yang berikutnya ada unsur ekstrinsik. Novel juga dibangun oleh unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik berkaitan erat dengan kehidupan penulis. Unsur ekstrinsik cerita fiksi ada 3, yakni latar belakang pengarang, latar sosial budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Yang berikutnya ada latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang berkaitan erat dengan cerita yang dihasilkan ide cerita atau tema muncul dari pengamatan dan perjalanan hidup pengarang. Latar belakang pengarang dapat dipahami melalui sejarah hidup pengarang. Selain itu, latar belakang pengarang juga berkaitan dengan karya-karya yang dihasilkannya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis. Yang berikutnya ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah unsur ekstrinsik novel yang berasal dari kondisi lingkungan masyarakat tempat penulis tinggal. Suatu karya sastra fiksi bisa dipengaruhi oleh ideologi suatu negara. Yang berikutnya ada nilai-nilai kehidupan dalam cerita. Novel mengandung nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai tersebut disajikan secara tersirat dalam novel. Nilai tersebut dapat disimpulkan dengan menganalisis dialog dan tindakan tokoh. Contohnya ada nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, dan nilai sosial dan nilai politik. Kemudian ada bahasa novel. Pengarang sering melukiskan sesuatu untuk menggambarkan tokoh, watak tokoh, dan suasana latar belakang cerita. Perumpamaan atau perbandingan untuk melukiskan sesuatu dapat ditemukan dalam bentuk majas atau bahasa. Yang pertama ada majas perbandingan.
Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata dalam bentuk perbandingan untuk meningkatkan kesan terhadap pendengar atau pembaca. Dalam majas perbandingan tersebut terdapat juga majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggambarkan benda tidak bernyawa seolah-olah hidup dan mempunyai sifat-sifat seperti manusia. Kemudian ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang meletakkan objek bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Kemudian ada majas simile. Majas simile adalah majas yang memperbandingkan dua hal berbeda menjadi sesuatu yang dianggap sama. Penggunaannya biasanya menggunakan konjungsi seperti bagai, laksana, seperti, dan sebagainya. Kemudian ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan kesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Kemudian ada majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang menggantikan kata-kata yang dianggap kurang baik atau kasar atau juga tidak sopan dengan padanan yang lebih bagus. Kemudian ada majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menyandingkan nama, barang, atau istilah tertentu yang maknanya sudah melekat dengan kata tertentu. Kemudian ada majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyandingkan sesuatu dengan kata-kata kiasan. Selanjutnya ada majas sinekdok. Gaya bahasa yang digunakan untuk majas sinekdok terbagi menjadi dua, yaitu sinekdok pars pro toto dan sinekdok totem pro parte. Sinekdok pars pro toto adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian unsur untuk menampilkan keseluruhan sebuah benda. Sementara itu, sinekdok totem pro parte adalah gaya kebalikannya, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan keseluruhan unsur untuk merujuk pada sebagian benda atau situasi. Kemudian ada majas simbolik. Majas simbolik adalah gaya bahasa yang membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Yang kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan adalah gaya bahasa yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya dengan tujuan untuk memberikan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca. Berikut beberapa jenis majas pertentangan. Yang pertama, majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan situasi kebalikannya. Selanjutnya, majas litotes. Majas litotes digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan. Selanjutnya, majas antitesis. Majas antitesis adalah gaya bahasa dengan memadukan sepasang kata yang artinya bertentangan atau berlawanan. Yang ketiga, majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa sebagai suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-kata. Berikut beberapa macam gaya bahasa pertautan. Yang pertama, majas ironi. Majas ironi adalah sindiran yang halus menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Selanjutnya, majas sinisme. Sama seperti majas ironi, majas sinisme adalah majas sindiran. Hanya saja sindirannya bermakna sedikit lebih kasar. Lalu yang selanjutnya, majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang menggunakan kata-kata sangat kasar sehingga cenderung menyakiti perasaan orang yang mendengarkannya. Yang keempat, majas penegasan. Majas penegasan adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata tertentu dalam satu baris kalimat. Macam-macam gaya bahasa penegasan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menggunakan kata-kata sama sehingga terkesan tidak efektif, tetapi tujuannya memang untuk menegaskan suatu hal.
Yang kedua, majas repetisi. Majas repetisi adalah majas yang mengulang kata-kata dalam sebuah kalimat sebagai penegasan atau untuk menarik perhatian. Yang ketiga, majas klimaks. Majas klimaks adalah majas yang digunakan untuk mengurutkan gagasan dari yang terendah sampai tertinggi. Lalu yang keempat, majas anti klimaks. Berkebalikan dengan majas klimaks, majas anti klimaks adalah majas mengurutkan gagasan dari tinggi ke rendah. Yang kelima, majas paralelisme. Gaya bahasa pada majas ini menggunakan kata yang diulang-ulang dalam berbagai definisi yang berbeda. Jika pengulangannya terletak di awal disebut anafora, apabila pengulangannya di akhir disebut epifora. Lalu yang keenam, majas tautologi. Majas ini menggunakan kata atau ungkapan yang memiliki makna sama atau sinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Lalu bagian D yaitu merancang novel atau novelet. Untuk membuat karangan novel, jumlah halaman novel tidak sesedikit cerpen. Oleh sebab itu diperlukan alur yang lebih panjang dan konflik yang beragam. Disinilah penulis dituntut memiliki kreativitas untuk menciptakan alur yang menarik, impresif, dan tidak monoton. Selain itu, banyak latihan, penulis juga harus membaca banyak buku novel sebagai bentuk studi banding terhadap karya orang lain. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat novel atau novelet sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang menarik. Yang kedua, mengumpulkan ide-ide berkaitan dengan tema yang dipilih. Yang ketiga, menyusun kerangka novel atau novelet. Yang keempat, menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan. Yang kelima, mengembangkan kerangka dengan teknik penceritaan yang menarik. Yang keenam, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan cerita. Yang ketujuh, memberikan judul yang menarik. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati. Terima kasih.